Bangkit Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, berjumpa kembali di podcast Juara Jabar Prof bersuara. Dan pada kesempatan kali ini kita hadir di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan juga telah bergabung bersama kami di sini ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Ibu Dr. Ernina Susana Dewi, SP PKK MKes MMRS ya. Selanjutnya saya panggil Ibu Kadis, boleh? Boleh, silakan. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini Ibu Kadis sekarang lagi sibuk-sibuknya nih wargi Jabar ya. Karena baru-baru ini kasus polio kembali muncul setelah 8 tahun lamanya Indonesia menyandang status bebas polio. Situasi itu semakin berat untuk Provinsi Jawa Barat karena salah satu kasus polio ditemukan di Kabupaten Purwakarta. Dan temuan tersebut memicu Pemda Provinsi Jabar dan juga semua pihak untuk mengakselerasi cakupan imunisasi polio ya. Jabar sendiri menargetkan 4 juta anak imunisasi polio. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya dan juga strategi Jabar mewujudkan target tersebut. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu bersama Ibu Kadis, Ibu Nina Susana Dewi di sini, Ibu. Nah, sebelum kita bertanya atau mungkin sebelum Ibu menjawab mengenai upaya dan juga strategi Jabar mewujudkan target tersebut ya, mungkin Ibu boleh bercerita kembali ini awal mula atau cerita awal dari temuan kasus polio di Kabupaten Purwakarta, Bu. Ya. Saya akan cerita sebelumnya ya, di tahun 2022 terjadi KLB di Aceh kan. Nah, dengan adanya KLB di Aceh, maka semua provinsi diminta untuk dilakukan screening atau sweeping atau apa ya, surveillance, dicek dengan berbagai syarat. Nah, surveillance di Jawa Barat itu cukup aktif. Jadi yang sudah memenuhi syarat itu dilakukan, tapi di luar itu juga kita melakukan termasuk di Purwakarta. Dan ternyata di Purwakarta itu pada tanggal atau pertengahan Februari lah ya, ternyata ada anak 4,5 tahun ya, 4,5 tahun lah. Itu pertengahan Februari panas badan, tapi 2 hari kemudian dia lumpuh tanpa sebab, bukan kecelakaan, bukan ruda paksa. Anak ini ternyata belum pernah diimunisasi. Jadi belum pernah diimunisasi, ini kuncinya, satu, belum pernah diimunisasi. Nah kemudian dibawa ke puskesmas, dirawat 1 hari mungkin di puskesmas, kemudian dia fesesnya tuh diperiksa. Jadi oleh puskesmas tuh fesesnya diperiksa. Jadi yang kita berterima kasih tuh pada puskesmas itu. Diperiksa, dibawalah oleh Dinas Kesehatannya ke Bio Farma. Dan ternyata pada tanggal 14 Maret itu positifnya polio tipe 2. Kalau yang biasa kita lakukan sebelumnya ada BIAN, ada imunisasi yang rutin, itu polio 1 dan 3. Karena polio 2 itu tahun 2014 sudah eradikasi, sudah tidak ada lagi. Malah tahun 2016 itu sudah dimusnahkan si vaksinnya. Tapi ternyata yang sekarang kita temukan kembali adalah polio tipe 2. Karena si kumannya itu, si virusnya itu sudah bermutasi. Jadi nukleotida 30 dan 31-nya mutasi gitu. Nah itu sehingga muncul kembali. Nah polio itu disebabkan karena virus yang menyebabkan lumpuh dan itu permanen, tidak bisa diobati. Dan bisa menyebabkan meninggal karena dia menyerang saraf. Bila terkena pada pernafasan itu bisa meninggal, walaupun kasusnya sedikit, tapi itu juga membahayakan dan menular kan gitu. Jadi gara-gara itu kita jadi ada KLB. Dan ternyata tanggal 30 kemarin Bio Farma kembali menyampaikan 7 lagi positif karena strategi kita yang baik akhirnya ditemukan lagi 7 positif. Jadi sekarang sudah 8. Makanya adalah supin kita melakukan kick off hari ini. Oke, tapi sebelumnya Bu, ini untuk yang membedakan polio 1, 2, dan 3 itu tadi apanya? Apakah virusnya? Tipenya, ya. Virusnya sama, virus polio, tapi ada beberapa tipe kan, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Jadi yang biasa diberikan suntik, tetes yang biasa itu 1 dan 3. Karena 2 itu 8 tahun yang lalu udah eradikasi, sudah musnah gitu. Ternyata muncul kembali pada anak yang belum diimunisasi gitu. Oke, itu dia kenapa pentingnya imunisasi ya Bu ya. Oke, dan mungkin respon dari Dinkes Jabar sendiri nih Bu, gimana Bu setelah mendapatkan laporan temuan tersebut? Ya, jadi pada tanggal 13 pengumuman dari Bio Farma bahwa ini positif, tanggal 14-nya langsung Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan dengan Dinas Purwakarta kita Zoom malam-malam, kemudian melakukan beberapa strategi. Semua pimpinan dari Purwakarta sampai puskesmas juga langsung diberikan informasi dan kita melakukan tadi surveillance. Jadi diambillah 30 sampel dari sekitar anak yang sakit itu, diperiksa ke Bio Farma sampelnya.
Kemudian diambil lagi 200 orang rumah ke rumah, dicek, ditanya pernah sakit ini dan sebagainya, gejala dan sebagainya. Nah, setelah itu kita menunggu hasil dari Bio Farma. Kemudian juga di 3 rumah sakit di Purwakarta kita melakukan juga penelusuran medical record apakah ada juga sebelumnya penyakit seperti itu dan lain-lain. Jadi itu yang pertama dilakukan pada saat kita tahu adanya polio 2. Oke, langsung bergerak yang pasti ya Bu bergerak. ya. Oke, nah mungkin setelah penemuan kasus polio ini pemerintah kan kabarnya ini akan gencar menggelar vaksinasi polio untuk anak dan Jabar juga menargetkan 4 juta anak diimunisasi. Nah, untuk strateginya sendiri ini Bu untuk mencapai target tersebut bagaimana Bu? Ya. Jadi begitu kita siap dengan Purwakarta, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, termasuk Pak Asda dan kemudian WHO, kita advokasi atau audiensi ke Pak Gubernur, kita sampaikan hal tersebut karena ini sangat menular dan cepat menyebar. Menyebarnya itu sebenarnya dari feses, jadi kalau anaknya itu kurang bersih dan berkeliaran di tempat-tempat yang kotor itu bisa tertular dan sebagainya. Bapak Gubernur saat itu sangat concern dan menyatakan, Jabar saya siap bantu, saya akan kerahkan beberapa strategi dan seluruh Jabar kita akan minta untuk bekerja sama. Jadi setelah dari Bapak Gubernur itu kita mengadakan video conference dengan seluruh kabupaten kota, bupatinya, sekdanya. Jadi beberapa kali pertemuan tuh sampai mereka alhamdulillah paham dan hari ini ada kick off-nya gitu. Jadi dan ternyata memang 2 minggu setelah ditemukan positif tanggal 30 Maret itu ternyata 7 lagi yang positif dari 30 yang pertama kali dites itu 7 positif dengan virus yang sama. Artinya penularannya sangat cepat dan gitu. Jadi mengapa kita ingin menyetop KLB ini dengan Supin yang kick off-nya hari ini. Oke, baik, itu dia. Dan mungkin untuk pihak mana saja ini nih yang akan dilibatkan dalam proses imunisasi polio di Jabar, Bu? Ya, jadi kalau kita jujur, kalau hanya Dinas Kesehatan saja tidak mungkin, kemudian pihak Pemda saja tidak mungkin. Kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dengan WHO, juga dengan masyarakat dan beberapa pihak lain yang sangat bisa membantu kami. Jadi Kementerian Kesehatan tentu akan melakukan koordinasi-koordinasi seperti yang dilakukan dia di 4 tempat regional 1 sampai regional 4. Regional 1 Tasikmalaya, regional 2 Bandung, 3 di Bekasi, 4 di Bogor. Jadi seluruh Jawa Barat kemarin puskesmasnya diberikan pencerahan lagi ya bagaimana sosialisasi tentang polio. Jadi sudah dilakukan itu oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Kemudian WHO itu secara teknis dia membantu juga, dia ikut terlibat dalam perencanaan kita ya dalam bagaimana apa yang kita lakukan di lapangan dan sebagainya. Dia juga melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi WHO juga, nanti juga UNICEF ikut dan sebagainya. Kemudian Pemda juga tentu saja melakukan, termasuk masyarakat orang tua juga harus tahu betapa menularnya ini dan penting bagaimana kebersihan, bagaimana gizi juga baik dan harus diimunisasi. Jadi banyak termasuk tenaga kesehatan. Itu sebenarnya gampang. Kalau sekarang tuh bukan disuntik, cuma tetes. Tetes. Kita punya tagline loh. Jadi tetes manis jag-jaguar ringkas. Jadi tetes manis jag-jaguar ringkas. Orang lebih suka mendengarkan tetes. Jadi manis memang rasanya tetes. Jadi kalau disuntik kan sakit. Betul. Gitu. Jadi itu tagline-nya supaya semuanya bisa dilakukan imunisasi. Oke, itu dia. Dan di sini peran keluarga juga sangat penting ya Bu ya. Mengingat untuk penyebarannya sendiri ini adalah dari lingkungan yang tidak bersih atau lingkungan yang kotor ya Bu ya. Jadi keluarga juga untuk lingkungannya boleh dibersihkan kembali ya Bu ya. Apalagi di rumah dulu deh baru ke tetangga-tetangga gitu ya Bu ya. Ya karena tadi penyebabnya tuh karena feses, kotoran yang mengalir ke sungai, kita terpercik dari fesesnya atau air yang kotor kita minum, nah itu bisa menyebabkan polio. Oke, itu dia wargi Jabar ya. Nah, Bu, ini kan targetnya sekitar 4 juta nih ya vaksinasi atau imunisasi ini. Nah, bagaimana memastikan stok vaksin polio ini aman? Ya, jadi vaksin kita diperlukan 3,9 juta. Satu vial itu untuk 50 dosis. Nah, jadi kita perlu 10 juta dosis atau 200.000 vaksin. Nah itu bagaimana stoknya kita aman? Tentu saja dengan targetnya 3.900.000. Nah kita usulan itulah yang harus kita pastikan ke Kemkes diberikan minimal dengan jumlah sekian gitu. Jadi kita akan diberi 10 juta dosis dan 200.000 vaksin. Itu yang akan kita pastikan. Jadi kalau sesuai kita aman, stoknya aman gitu. Jadi dan stok ini memang adanya sebetulnya di Bio Farma, tetapi kalau untuk polio 2 izinnya itu harus dari WHO.
ujungnya di WHO. Jadi kita sudah mendapatkan, sudah dibagikan sekarang ke kabupaten kota. Oke, sudah dimulai ya Sudah hari ini. 3 April? Hari ini, ya. Oke, baik itu dia. Dan vaksin ini memang merupakan salah satu kemenangan terbesar ilmu kedokteran modern ya wargi Jabar. Tapi masih ada juga penolakan di masyarakat, Bu. Masih aja 2023 padahal ya. Nah, ini bagaimana nih upaya Dinkes Jabar memastikan vaksin ini aman dan juga halal bagi anak-anak? Jadi tentunya ini sudah sudah diizinkan oleh WHO, kemudian oleh BPOM juga. Dan ahli-ahli imunisasi juga sudah menyatakan lebih aman. Karena ini sudah dipakai loh di dunia ini untuk polio 2 ini di dunia sudah dipakai 250 juta. Karena sekarang lagi KLB juga di Afrika, Afghanistan seperti itu. Itu aman, tidak ada yang KIPI karena vaksin. Kemudian di Aceh kemarin dipakai 2 juta. Nah, sekarang kan kita mau pakai 10 juta. Jadi kami akan mempromosikan bahwa vaksin ini aman pada media massa nih seperti sekarang ini sangat berguna sekali bahwa mereka harus tahu bahwa ini aman. Kemudian juga pemuka-pemuka agama juga kami minta bantuan untuk menyampaikan bahwa ini aman gitu, termasuk keluarga dan lain-lain, termasuk nakes juga. Oke, itu dia wargi ya. Jadi nggak usah khawatir lagi ya. Sudah aman, sudah halal juga ya Bu ya, dan sudah terbukti juga di Aceh ketika itu ya, sebesar sebanyak 2 juta dosis ya. Oke, itu dia. Nah, ini mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan lagi nggak nih, berupa himbauan mungkin ya, himbauan kepada wargi Jabar ini seperti apa untuk sama-sama nih kita menyukseskan imunisasi polio di Jabar ini, Bu? Ya. Subpin, istilah subpin itu sebenarnya Pekan Imunisasi Nasional. Mengapa pakai sub? Karena hanya di Jawa Barat saja. Jadi lingkungan namanya subpin. Subpin ini untuk mencegah anak tertular polio, sehingga mari ibu bapak untuk membawa anaknya ke tempat imunisasi ya, subpin ini. Dan kami juga minta kepada pemuka agama dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu kami mengajak masyarakat membawa anaknya untuk dilakukan imunisasi baik di puskesmas, baik di posyandu, PAUD, TK. Itu karena kan 0 sampai 59 bulan itu lebih efektif, efisien di PAUD dan TK gitu. Jadi kemudian juga hidup PHBS ya, hidup bersih sehat. Makanan ya bergizi, banyak protein lah. Tidak usah daging tapi cukup lele, ikan gitu ya. Itu juga bagus. Dan kebersihan tangan, sering cuci tangan dan sebagainya, tidak buang air besar sembarangan. Tidak buang air besar. Itu yang sangat penting ya. Oke, tapi untuk vaksinasi atau imunisasi polio yang sekarang ini yang polio 2 gitu ya. Ini untuk anak umur berapa berarti? Umur 0 sampai 59 bulan. Sebetulnya bisa menular pada dewasa juga, tapi jarang, tapi ada. Tapi biasanya pada umur 5 tahun ke bawah. Jadi kita harus melakukan imunisasinya pada 5 tahun ke bawah. Karena tiba-tiba panas, tiba-tiba lumpuh gitu, gejalanya 90% seperti itu. Jadi lebih baik semuanya dibawa imunisasi. Dan tidak sakit karena hanya tetes manis, jag-jaguar ringkas. Oke, itu dia 0 sampai 59 bulan berarti. Nah, kalau misalkan dah saya mah udah waktu bayi udah ditetes polio juga, nah itu gimana Bu? Ya. Jadi kita sebelumnya kan ada imunisasi rutin polio yang ditetes 4 kali, disuntik 1 kali. Dia kemudian Bian juga kemarin kan ada polio lagi. Itu polionya tipenya beda. Itu beda. Tipe 1 dan tipe 3. Jadi polio itu ada 3 tipe. 1 dan 3 yang biasa sudah kita berikan pada anak-anak yang rutin-rutin. Nah, ini KLB ini muncul karena tipe 2. Jadi semuanya harus diulang. Tidak melihat status yang sudah dilakukan polio lah, yang belum, pokoknya semuanya wajib. Karena 95% harus tercapai dari 3,9 juta. Tuh 95%-nya tuh ya hampir 3,7 juta kali ya. Jadi banyak sekali, makanya bawa semua ke... Bawa langsung semua anak dari 0 sampai 59 bulan ya Bu ya. Oke, bawa langsung ke puskesmas terdekat atau ke mana nih berarti? Bisa di puskesmas, bisa di puskesmas pembantu, bisa di posyandu, bisa di PAUD, TK, atau tempat yang ditentukan oleh puskesmas seperti tempat gebiarnya vaksin, itu diatur oleh puskesmas. Oke, itu dia wargi Jabar ya. Sekali jangan lupa langsung dibawa putra-putri tercintanya ke puskesmas terdekat ya, langsung juga lakukan imunisasi atau vaksinasi polio. Ini polio 2 ya. Jenisnya polio 2, dan mari kita sukseskan tentunya imunisasi polio dan juga jadilah bagian dari sejarah kemenangan kesehatan di Jawa Barat ya Bu ya. Baik, itu dia wargi Jabar. Terima kasih dulu untuk Ibu Kadis. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Dari sini kemana lagi Bu? Tadi kan hari ini selesai
surat-surat saja, tapi besok sudah TVRI dan lain-lain. Oke, lanjutkan Bu ya. Baik, wargi Jabar, demikian podcast Juara di episode kali ini. Terus simak podcast Juara Jabar Prof Bersuara tentunya di kanal YouTube Jabar Prof TV dan juga berbagai layanan audio streaming Jabar Prof Go ID. Saya Sisi pamit beserta Ibu Kadis tentunya yang hadir di sini, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Ernina Susana Dewi, SP PKK MKes MNRS. Kita pamit ya wargi Jabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Podcast Juara Jabar Prof Bersuara.